Setiap hari kita nelpon, kirim pesan, browsing internet, rasanya simple banget ya. Cuma sekali sentuh, langsung nyambung. Tapi, pernah kepikiran nggak di balik kemudahan itu, ada sebuah dunia yang penuh aturan, infrastruktur, dan para pemain yang nggak kelihatan, yang bikin semuanya mungkin terjadi. Coba deh, waktu kamu lihat bar sinyal di HP lagi penuh, pernah kepikiran nggak, apa sih sebenarnya yang terjadi di belakang layar? Kok bisa ya suara kita sampai ke seberang pulau, bahkan benua, cuma dalam hitungan detik? Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini semua adalah hasil dari sebuah jaring raksasa yang isinya aturan dan infrastruktur super kompleks. Yuk, kita bedah bareng-bareng aturan main tersembunyi di balik panggilan telepon kita, khususnya yang berlaku di Indonesia. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Sama kayak main game, dunia telekomunikasi itu punya rulebooknya sendiri. Nah, di Indonesia, aturan inilah yang jadi cetak biru atau blueprint yang ngebentuk cara kita berkomunikasi setiap hari. Dan ini dia, biang keladinya, Undang-Undang Telekomunikasi tahun 1999. Anggap aja ini kitab suci atau konstitusinya semua hal yang berurusan sama sinyal, kabel, dan data di Indonesia. Semua peraturan lain, ya akarnya dari sini. Menariknya, undang-undang ini ditopang sama dua pilar utama dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP. Pertama, ada PP 52. Ini yang ngatur hal-hal fisik yang bisa kita lihat. Siapa yang boleh bangun menara, siapa yang boleh gali buat masang kabel. Terus yang kedua, PP 53. Nah, ini yang keren. Ini ngatur sesuatu yang nggak kelihatan tapi penting banget. Spektrum frekuensi radio. Anggap aja ini kayak jalan tol gaib yang dilewatin sama sinyal HP kita semua. Oke, aturannya udah jelas. Sekarang kita lihat arena bermainnya. Gimana sih infrastruktur fisik yang bikin semua ini jadi nyata itu dibangun? Jadi, pada dasarnya jaringan itu ada dua jenis. Ada jaringan tetap, ya contohnya kayak internet fiber di rumah kamu yang nyambungnya pakai kabel fisik. Terus ada jaringan bergerak. Ini yang ngasih kita kebebasan buat komunikasi di mana aja pakai sinyal nirkabel. Dua-duanya ini adalah tulang punggung dunia digital kita. Sekarang kita fokus ke jaringan bergerak ya. Sinyal HP kamu itu sebenarnya nggak terbang lurus gitu aja ke HP temenmu. Nggak gitu cara kerjanya. Malahan, sinyalnya itu loncat-loncat dari satu menara ke menara lainnya. Persis kayak di gambar ini, sampai akhirnya nyampe ke tujuan. Tapi ya, aslinya tentu sedikit lebih rumit. Coba kita lihat diagram ini. Panggilan kamu mulai dari HP, nyambung ke menara terdekat yang namanya BTS. Nah, beberapa BTS ini terus diatur sama semacam mandornya, si BSC. Semua ini lalu terhubung ke pusatnya, namanya Mobile Switching Center atau MSC. Gampangnya, MSC ini kayak operator telepon super pinter yang ngarahin panggilan kamu ke jalur yang benar. Jadi, pertanyaan pentingnya, gimana caranya jaringan tahu kamu lagi ada di mana? Nah, disinilah peran otaknya jaringan yang disebut HLR. HLR ini sebenarnya database raksasa yang selalu nyatet lokasi terakhir kamu. Jadi pas ada telepon masuk buat kamu, jaringan bakal nanya dulu ke HLR, si A lagi di mana nih? Terus HLR bakal ngasih petunjuk biar panggilannya bisa nyampe ke kamu dimanapun kamu berada. Canggih kan? Aturan udah, arena bermainnya udah, sekarang waktunya kita kenalan sama para pemainnya. Perusahaan-perusahaan yang membangun dan menjalankan semua infrastruktur ini. Struktur pasar telekomunikasi di Indonesia itu ternyata macem-macem. Dulu banget buat teleponan jarak jauh, pemainnya cuma ada dua, itu namanya duopoli. Kalau sekarang, pasar seluler kita dikuasai sama beberapa pemain besar aja. Itu namanya oligopoli. Beda lagi sama penyedia internet atau ISP, di sana persaingannya lebih bebas, pemainnya banyak banget. Kenapa sih diatur beda-beda gini? Tujuannya ya buat mendorong persaingan sehat, yang harapannya bisa ngasih harga dan layanan terbaik buat kita semua. Telekomunikasi zaman sekarang kan bukan cuma soal teleponan suara. Nah, sekarang kita pindah fokus ke layanan yang berjalan di atas semua jaringan ini, yaitu internet. Sebagian besar dari kita pasti udah akrab banget sama yang namanya ISP, yang mereka lah yang bawa koneksi internet ke rumah dan kantor kita. Mereka ini ibaratnya penjual retail di dunia internet. Tapi pernah nggak kamu mikir, ISP dapat koneksi internetnya dari mana? Nah, seringnya mereka beli dari NAP atau Network Access Provider. Anggap aja NAP ini kayak grosir internet. Mereka punya koneksi super gede ke jaringan internet global, terus mereka jual lagi dalam porsi-porsi yang lebih kecil ke para ISP. Terus gimana sama teleponan lewat internet? Ini dunianya ITKP, penyelenggara internet teleponi. Mereka pakai teknologi yang namanya Voice over IP atau VoIP, yang intinya mengubah suara analog kita jadi paket-paket data digital supaya bisa dikirim lewat jaringan internet. Nah, di sini ada satu perbedaan aturan yang penting banget. Kalau kamu teleponan pakai aplikasi dari komputer ke komputer, misalnya kayak Skype zaman dulu, itu nggak diatur.
kualitasnya ya untung-untungan. Tapi kalau layanannya nyambungin dari telepon ke telepon via internet, itu wajib punya lisensi dan diatur dengan ketat. Artinya apa? Mereka punya standar kualitas minimal yang harus dipenuhi, tujuannya ya buat melindungi kita sebagai konsumen. Oke, kita udah bahas aturannya, arenanya, para pemainnya, sampai ke layanannya. Sekarang, ayo kita sambungin semua potongan puzzle ini. Kita bakal ikutin perjalanan sebuah sinyal, dari awal sampai akhir. Oke, bayangin kamu lagi nelpon temanmu. Langkah pertama, sinyal dari HP kamu ditangkap sama BTS terdekat. Langkah kedua, jaringan operator kamu langsung ngarahin sinyal itu lewat MSC. Nah, kalau ternyata temanmu pakai operator yang beda, disinilah langkah ketiga terjadi. Interkoneksi. Panggilan kamu dioper ke jaringan sebelah, di sebuah titik temu yang namanya POI. Dari situ, jaringan temanmu yang ambil alih, cari di mana dia, dan nyambungin panggilannya. Proses oper-operan ini bahkan ada biayanya loh antar operator. Dan yang luar biasa, seluruh proses rumit ini terjadi cuma dalam sepersekian detik. Semuanya diatur oleh regulasi. Aturan interkoneksi inilah yang memastikan semua operator bisa saling nyambung secara adil. Makanya, kamu bisa nelpon siapa aja, nggak peduli apapun provider mereka. Jadi, dari satu panggilan telepon yang kelihatannya simpel, kita bisa lihat ada sebuah ekosistem yang super kompleks. Ada aturan, teknologi, dan bisnis yang bekerja barengan. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, seiring komunikasi kita berevolusi, bukan lagi cuma soal suara, tapi juga transfer data masif, cloud computing, sampai AI, gimana nasib UU 36/1999 yang jadi fondasinya? Apa aturan mainnya harus ikut berevolusi? Nah, inilah tantangan regulasi kita di masa depan.